Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1856 di desa Dismilian, Lika, Kekaisaran Austria yang sekarang menjadi Kroasia. Nikola adalah anak keempat dari pasangan Milutin Tesla dan Duka Tesla. Ayahnya Milutin Tesla adalah seorang pendeta Kristen Ortodoks. Ibu Tesla, Tuka, ayahnya juga seorang pendeta Kristen Ortodoks. Ibunya Tesla memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal puisi epik Serbia. Meskipun Tuka tidak pernah menerima pendidikan formal, Nikola memiliki bakat memori eidetik dan kemampuan kreatif dari genetika dan pengaruh ibunya. Pada tahun 1861, Tesla mengenyam pendidikan di sekolah dasar di Smiljan di mana ia belajar bahasa Jerman, aritmetika, dan agama. Setahun kemudian 1862, keluarga Tesla memutuskan pindah ke Gospic, Lika, di mana ayah Tesla bekerja sebagai seorang pendeta. Dan Nikola menyelesaikan sekolah dasar, kemudian sekolah menengah. Pada tahun 1870, Nikola Tesla pindah ke Karlovac di bagian utara untuk menempuh sekolah menengah atas di Gimnasium Karlovac. Kelasnya menggunakan bahasa Jerman sebagai pengantar karena sekolahnya ini berada di dalam militer Grenze Austria-Hungaria. Tesla kemudian menulis bahwa ia tertarik dengan demonstrasi kelistrikan oleh profesor fisikanya. Setelah Tesla terinspirasi oleh demonstrasi listrik di sekolahnya, ia semakin tertarik pada ilmu kelistrikan dan memutuskan untuk mengejar pendidikan lebih lanjut. Ia menyelesaikan masa sekolah dalam tempo 3 tahun, lulus pada tahun 1873. Setelah lulus Tesla kembali ke kota kelahirannya, Smiljan. Tak lama setelah ia tiba, Tesla terjangkit kolera. Dia terbaring di tempat tidur selama 9 bulan dan hampir mati beberapa kali. Ayah Tesla, di saat-saat putus asa, berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika ia pulih dari penyakit, meski ayahnya awalnya ingin dia menjadi pendeta. Mendengar itu, semangat hidup Tesla kembali. Ia mulai pulih secara ajaib, seolah keinginannya untuk belajar lebih kuat dari penyakitnya. Tahun 1875, Tesla mendaftar di Politeknik Graz, Austria, melalui beasiswa militer Frontier. Selama tahun pertamanya, Tesla tidak pernah melewatkan kelas, meraih nilai tertinggi, lulus 9 ujian dan bahkan menerima surat pujian dari dekan Fakultas Teknik yang dikirim pada ayahnya, yang menyatakan, anak Anda adalah bintang peringkat pertama. Selama tahun kedua, Tesla berkonflik dengan Profesor Puzzle mengenai dinamo Greme ketika Tesla menyarankan bahwa komutator tidak diperlukan. Dia malu ketika ayahnya memujinya bahwa dia sudah bekerja sangat keras. Akhir tahun kedua, Tesla kehilangan beasiswa dan menjadi kecanduan judi. Selama tahun ketiga, Tesla mempertaruhkan uang saku dan uang kuliahnya. Kemudian ia berhasil mengembalikan kerugian awalnya ke keluarganya. Tesla mengatakan bahwa ia menaklukkan gairahnya di sana. Ketika waktu ujian tiba, Tesla tidak siap dan meminta perpanjangan untuk belajar, tetapi ditolak. Dia tidak menerima nilai di akhir semester ketiga dan tidak pernah lulus dari universitas. Bulan Desember tahun 1878, Tesla meninggalkan Graz dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia keluar dari sekolah. Teman-temannya berpikir bahwa ia telah tenggelam di Sungai Mur. Tesla pergi ke Maribor di mana ia bekerja sebagai juru gambar dengan upah 60 florin per bulan. Ia menghabiskan waktu luang bermain kartu dengan pria lokal di jalanan. Bulan Maret tahun 1879, Milutin pergi ke Maribor untuk memohon kepada anaknya untuk kembali ke rumah. Tapi Nikola menolak. Nikola mengalami gangguan saraf di waktu yang sama pada saat itu. Akhirnya tanggal 24 Maret tahun 1879, Tesla dikembalikan ke Gospic di bawah penjagaan polisi karena tidak memiliki izin tinggal. Pada tanggal 17 April tahun 1879, Milutin Tesla meninggal pada usia 60 setelah tertular penyakit yang tidak diketahui, meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa ia meninggal karena stroke. Selama tahun itu, Tesla mengajar sebuah kelas besar di sekolah lamanya di Gospic. Awal karir, pada tahun 1881,
Tesla pindah ke Budapest untuk bekerja di bawah Ferenc Puskás pada perusahaan telegraf, Budapest Telephone Exchange. Setelah tiba, Tesla menyadari bahwa perusahaan dalam masa pembangunan, menurut dia tidak fungsional, sehingga ia bekerja sebagai juru telegraf di kantor pusat sebagai gantinya. Dalam beberapa bulan, Budapest Telephone Exchange menjadi fungsional dan Tesla dialokasikan ke posisi listrik utama. Selama masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan peralatan stasiun sentral dan mengaku telah menyempurnakan telepon repeater atau penguat, yang tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan ke publik. Tahun 1882, Tesla mulai bekerja untuk perusahaan Continental Edison di Prancis, merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Bulan Juni tahun 1884, ia pindah ke New York, di mana ia dipekerjakan oleh Thomas Edison di Edison Machine Works. Karya Tesla untuk Edison mulai dengan teknik elektro yang sederhana dan cepat berkembang untuk memecahkan masalah yang lebih sulit. Tesla ditawari tugas sepenuhnya mendesain ulang generator arus searah pada perusahaan Edison. 1885, Tesla mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang Edison yang tidak efisien motorik dan generator, membuat perbaikan dalam layanan dan ekonomi. Mendengar itu Edison mengatakan, ada $50.000 untuk Anda jika Anda bisa melakukannya. Ini telah dicatat sebagai pernyataan aneh dari Edison yang perusahaannya adalah pelit dengan gaji. Setelah sebulan bekerja, Tesla memenuhi tugas dan bertanya tentang pembayaran. Edison mengatakan Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami. Sebaliknya, Edison menawarkan kenaikan gaji dari $10 per minggu menjadi $18 per minggu. Tesla menolak tawaran itu dan segera mengundurkan diri. Setelah meninggalkan Edison, Tesla bermitra dengan dua pengusaha pada tahun 1886, Robert Land dan Benjamin Vale, yang setuju untuk membiayai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla, Tesla Electric Light dan Manufacturing. Perusahaan ini dipasang listrik lampu busur sistem pencahayaan berbasis dirancang oleh Tesla dan juga memiliki desain untuk dinamo komutator mesin listrik, paten pertama yang dikeluarkan untuk Tesla di Amerika Serikat. Investor menunjukkan sedikit minat dalam ide-ide Tesla untuk jenis baru dari motor dan peralatan transmisi listrik dan juga tampaknya berpikir lebih baik untuk mengembangkan utilitas listrik daripada menciptakan sistem baru. Mereka akhirnya terpaksa meninggalkan Tesla dan menarik uang mereka. Dia bahkan kehilangan kontrol dari paten yang telah dihasilkan sejak ia ditugaskan mereka untuk perusahaan sebagai pengganti saham. Ia harus bekerja di berbagai pekerjaan perbaikan listrik dan bahkan sebagai penggali parit dengan gaji sebesar $2 per hari. Tesla menganggap musim dingin pada tahun 1886 per 1887 sebagai waktu sakit kepala yang mengerikan dan air mata pahit. Selama ini, ia mempertanyakan nilai pendidikan dan menyesalinya. Pada akhir 1886 Tesla bertemu Alfred S. Brown, seorang pengawas Western Union, dan pengacara dari New York Charles F. Peck. Kedua orang itu berpengalaman dalam mendirikan perusahaan dan mempromosikan reka cipta dan paten untuk keuntungan finansial. Paten Tesla dan kerja teorinya berdasarkan ide-ide lain mereka sepakat untuk kembali padanya secara finansial dan menangani patennya. Bersama di April tahun 1887 mereka membentuk Tesla Electric Company dengan perjanjian yang menguntungkan dari paten yang dihasilkan akan masuk ke sepertiga Tesla, sepertiga untuk Peck dan Brown, dan sepertiga untuk membiayai pembangunan. Mereka mendirikan laboratorium untuk Tesla di 89 Liberty Street di Manhattan di mana dia bekerja pada peningkatan dan pengembangan jenis baru dari motor listrik, generator dan perangkat lainnya. Merupakan dasar dari daya listrik arus bolak-balik modern, termasuk distribusi daya polifase, dan motor AC, yang ia umumkan pada revolusi industri kedua. Setelah pendemonstrasian komunikasi tanpa kabel pada 1893 dan memenangkan perang arus, Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik Amerika Serikat terhebat. Tesla memiliki pengalaman di telepon dan teknik elektro sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 untuk bekerja dengan Thomas Edison di New York.
Dia segera memutuskan keluar. Dengan uang para investor dia menyiapkan laboratorium dan perusahaan untuk mengembangkan berbagai perangkat listrik. Olehnya dipatenkan AC motor induksi dan transformator yang dilisensi oleh George Westinghouse, yang juga menyewa Tesla untuk waktu yang singkat sebagai konsultan. Karyanya pada tahun-tahun formatif pembangunan tenaga listrik juga terlibat dalam perjuangan korporasi antara membuat arus bola-balik atau arus searah standar transmisi listrik, disebut sebagai perang arus. Tesla pergi untuk mengejar ide-idenya pencahayaan nirkabel dan distribusi listrik di tegangan tinggi, eksperimen listrik frekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs dan membuat awal pernyataan tentang kemungkinan komunikasi nirkabel dengan perangkatnya. Dia mencoba untuk menempatkan ide-ide untuk penggunaan praktis naasnya di transmisi nirkabel antar, yang belum selesai Wardenclyffe menara proyek. Di laboratorium, ia juga melakukan berbagai eksperimen dengan mekanik osilator atau generator, tabung debit listrik, dan pencitraan X-ray awal. Dia bahkan membangun sebuah perahu yang dikendalikan nirkabel, salah satu yang pertama yang pernah dipamerkan. Tesla terkenal karena prestasi dan kecakapan memainkan pertunjukan. Akhirnya sebagian masyarakat Amerika menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Dari hak paten membuatnya mendapatkan sejumlah uang yang banyak yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek sendiri dengan berbagai tingkat keberhasilan. Sebagian besar masa pensiunnya dihabiskan dalam serangkaian di Hotel New York. Dia meninggal pada tanggal 7 Januari tahun 1943. Karyanya terlupakan, relatif tidak dikenal setelah kematiannya. Tetapi pada tahun 1960 konferensi umum tentang berat dan ukuran bernama unit simagnetik kerapatan flux Tesla diterapkan untuk menghormatinya. Peninggalan Tesla telah mengalami kebangkitan minat dalam budaya populer sejak tahun 1990-an. Di sebuah laboratorium yang gelap, cahaya biru menyala saat Nikola Tesla berdiri di antara kumparan listrik raksasa. Percikan api meloncat-loncat di udara, menari mengikuti ide-ide briliannya. Ia telah menciptakan sesuatu yang bisa mengubah dunia, sistem arus bola-balik AC. Namun, perjalanannya penuh rintangan. Ia pernah bekerja untuk Thomas Edison, tetapi setelah perselisihan mengenai sistem kelistrikan, mereka berpisah. Edison berkeras mempertahankan arus searah DC, sementara Tesla yakin bahwa AC lebih efisien. Persaingan mereka berubah menjadi perang arus, di mana Edison bahkan menggunakan metode kejam untuk menakut-nakuti publik tentang bahaya AC. Meskipun begitu, Tesla tidak menyerah. Dengan dukungan dari George Westinghouse, ia membuktikan bahwa AC adalah masa depan.